Sahabat, salam jumpa kembali di channel B2RW. Salam sehat. Pada hari raya Maria dikandung tanpa noda dosa, 8 Desember 2020 tahun lalu, Bapa Suci Paus Fransiskus memaklumkan dan menjadikan tahun Santo Yosef sampai dengan 8 Desember 2021 ini. Keputusan ini diumumkan setelah kunjungan pertama Bapa Suci pada pukul 7 pagi ke Spanish Steps, pusat Roma, untuk mempercayakan kota Roma dan dunia kepada perawan terberkati. Sahabat, pada kesempatan tersebut, Bapa Suci menerbitkan surat apostolik Patris Corde, hati seorang bapa, yang memperingati 150 tahun deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal oleh Beato Paus Pius IX. Sahabat, dalam surat apostolik Patris Corde, Bapa Suci Paus Fransiskus menggambarkan Santo Yosef sebagai ayah yang terkasih, ayah yang lembut dan penuh kasih, ayah yang patuh, ayah yang menerima, seorang ayah yang kreatif, berani, seorang ayah yang bekerja, seorang ayah dalam bayang-bayang. Sahabat, pada kesempatan ini saya mengajak untuk mengenal Santo Yosef sebagai santo yang terdekat dengan Yesus. Dalam diri Santo Yosef, kita menyaksikan dan menemukan kekayaan yang luar biasa. Namun, mari kita melihat dari sisi kekayaan atau keistimewaan ini. Kesaksian Injil mencatat kehadiran Yosef di dekat Yesus semenjak Yesus masih dalam kandungan Maria, sampai setidaknya sebelum Yesus memulai karya pewartaannya pada usia sekitar 30 tahun. Ini bisa kita baca dalam Lukas bab 3 ayat 23. Berkat Yosef, Yesus dimasukkan dalam silsilah keturunan Daud. Berkat Yosef, Yesus selamat dari kekejaman Herodes yang berniat membunuhnya. Berkat Yosef, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2, 51 sampai dengan 52. Gereja Katolik melalui para paus mengakui peran Santo Yosef dalam sejarah keselamatan. Paus Pius ke-9 pada tahun 1870 mengangkat Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Paus yang sama menetapkan perayaan Hari Raya Santo Yosef setiap tanggal 19 Maret yang kita rayakan hari ini. Paus Leo XIII dalam ensiklik Quamquam Pluries 15 Agustus 1889 mengajak seluruh anggota gereja untuk mempercayakan diri pada Santo Yosef. Paus Leo XIII menulis, dalam diri Santo Yosef, para bapak keluarga menemukan teladan kebapaan dan pasangan suami istri menemukan teladan cinta kasih, keharmonisan, dan kesetiaan perkawinan. Paus Benediktus ke-15 pada 25 Juli 1920 menyatakan Santo Yosef sebagai pelindung orang yang mengalami sakratul maut. Paus Pius ke-12 menetapkan Santo Yosef sebagai pelindung pekerja yang diperingati setiap tanggal 1 Mei. Paus Yohanes 23 pada tahun 1962
memasukkan nama Santo Yosef ke dalam kanon Romawi yang saat itu adalah satu-satunya doa syukur agung. Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo menulis seruan apostolik Redemptoris Cultos tahun 1989 untuk mengajak setiap anggota gereja meneladan dan berdevosi kepada Santo Yosef. Paus Fransiskus, Paus kita sekarang, pada tahun 2013 memasukkan nama Santo Yosef ke dalam doa syukur agung kedua sampai dengan 4. Dari pribadi Santo Yosef, kita bisa meneladan ketulusan hati, teduh pada prinsip, sekaligus lembut dalam cara menerapkannya, kesigapan dalam menjalankan perintah Allah, kerja keras, dan semangat rela berkurban. Maka para sahabat, mari kita akhiri perkenalan dengan Santo Yosef dengan doa Bapa Suci Paus Fransiskus kepada Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria, kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu, Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu, Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga, perlihatkan dirimu seorang Bapa dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungilah kami dari setiap kejahatan. Amin. Sahabat, mari kita meneladani Santo Yosef, orang yang penuh iman. Diam tapi bekerja, dan pekerjaannya selalu didasarkan pada kehendak Allah. Tuhan memberkati. Keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus juga